salah satu warga yang kehilangan pekerjaan akibat pandemi COVID-19. Tingkat kesenjangan di Indonesia ternyata masih dalam tingkat yang berbahaya dan bisa memicu ledakan sosial dan ketidakharmonisan. Seperti yang kita ketahui, pandemi COVID-19 membawa dampak pada segala bidang kehidupan, salah satunya pada bidang pembangunan. Saya Laili Arifah Zanura, mahasiswi Administrasi Publik Universitas Jenderal Sudirman. Di sini saya akan membagikan video mengenai potret pembangunan dan keterbelakangan di Kota Tegal. Yuk simak videonya. Pembangunan pada bidang infrastruktur di Indonesia masih tertinggal jauh dengan negara lain. Untuk itu, pemerintah bertekad mengejar ketertinggalan pembangunan infrastruktur. Akan tetapi, kemunculan pandemi COVID-19 mengubah multi aspek dalam kehidupan, tak terkecuali tema pembangunan yang sudah direncanakan. Tema pembangunan di Indonesia serentak diubah menjadi upaya percepatan penanggulangan COVID-19 dan pemulihan ekonomi. Adapun 6 program pembangunan ekonomi nasional tahun 2021 antara lain: kesehatan dengan anggaran 25,40 triliun, perlindungan sosial dengan anggaran 110,2 triliun, sektoral dan Pemda dengan anggaran 152,4 triliun, UMKM dengan anggaran 48,8 triliun, pembiayaan korporasi dengan anggaran 14,9 triliun, dan insentif usaha dengan anggaran 20,40 triliun. Dalam praktiknya, tema pembangunan tersebut terlihat berbeda di Kota Tegal. Justru pembangunan infrastruktur yang bertambah di Kota Tegal. Pembangunan infrastruktur pertama yaitu revitalisasi alun-alun Kota Tegal. Proyek pembangunan ini memasuki tahap kedua, sudah berlangsung sejak Agustus dan ditargetkan rampung 7 Desember 2021 mendatang. Proyek revitalisasi tahap kedua ini dengan nilai kontrak sekitar 2,7 miliar tersebut meliputi sejumlah paket pekerjaan. Pembangunan infrastruktur kedua yaitu revitalisasi Taman Pancasila. Pemerintah Kota Tegal merencanakan revitalisasi trotoar dan Taman Pancasila yang memanjang dari alun-alun Kota Tegal ke timur sampai dengan stasiun Kota Tegal. Proyek revitalisasi alun-alun Kota Tegal dan Taman Pancasila menghabiskan dana sebesar 8,6 miliar. Kemudian pembangunan infrastruktur ketiga, yaitu proyek besar bernama City Walk. Proyek ini digadang-gadang akan menjadi Malioboro-nya Kota Tegal. Total anggaran pagu yang disiapkan untuk proyek City Walk senilai 12,1 miliar. Perkumpulan Penghuni dan Pengusaha Jalan Ahmad Yani atau biasa disebut dengan P3 Jaya menilai perubahan di Jalan Ahmad Yani Kota Tegal menjadi City Walk akan mempengaruhi nasib 200 lebih penghuni dan pemilik rumah di Jalan Ahmad Yani Kota Tegal.
Meskipun proyek ini terhenti karena beberapa kali warga dan mahasiswa Kota Tegal berdemo menolak pembangunan City Walk, proyek ini tetap dilanjutkan. Proyek City Walk telah dimulai pengerjaannya pada akhir Agustus 2021. Setelah melihat pembangunan infrastruktur di Kota Tegal, bagaimana dengan APBD Kota Tegal tahun 2021? Berikut rancangan anggaran pendapatan belanja daerah Kota Tegal tahun anggaran 2021, yang mana pada APBD tahun 2021 terjadi defisit anggaran. Setelah melihat pembangunan infrastruktur dan RAPBD Kota Tegal, lalu bagaimana dengan kondisi masyarakat di Kota Tegal? Secara nasional pada tahun 2021, tingkat kemiskinan di Indonesia nyaris tidak berubah. Pada bulan Maret tahun 2021, Badan Pusat Statistika merilis laporan bahwa sebesar 10,14% atau sebanyak 27,54 juta penduduk Indonesia berstatus miskin. Tingkat kemiskinan pada bulan Maret tahun 2021 ini sedikit turun dari September tahun 2020, namun masih lebih tinggi dibandingkan kondisi sebelum pandemi pada bulan September tahun 2019. Pemerintah memprioritaskan berbagai program terhadap 7 provinsi dengan kemiskinan ekstrim, salah satunya yaitu Provinsi Jawa Tengah. Di Kota Tegal sendiri, kemiskinan masih menjadi momok yang menakutkan. Masih banyak masyarakat yang berkehidupan tidak layak. Sedikit potret kemiskinan ini terlihat pada video yang baru-baru ini viral. Video viral tersebut menunjukkan seorang balita yang memiliki kebiasaan memakan tanah dan pasir. Baru setelah kisahnya viral di media sosial, sejumlah pihak berlomba-lomba memberikan bantuan kepada anak balita dan keluarganya asal Kelurahan Debonglor, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal, Jawa Tengah tersebut. Menurut keterangan ibu balita tersebut, mengakui jarang membelikan jajan untuk anaknya karena tidak memiliki uang. Pembangunan bukan merupakan suatu hal yang buruk, melainkan menjadi lebih baik ketika dibarengi dengan peningkatan kondisi masyarakatnya. Jika negara ingin maju dan berkembang, maka segala hambatan harus segera dihilangkan. Harus ada langkah-langkah konkret dari pemerintah agar rakyat yang saat ini masih hidup sengsara dalam belenggu kemiskinan harus dientaskan atau dibebaskan. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa.